freaky girl. Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang activity based costing. Yang pertama yaitu pengertian konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit dalam akuntansi adalah perhitungan total biaya yang berhubungan dengan unit yang diproduksi, dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit juga disebut dengan harga pokok penjualan atau biaya penjualan. Rumus untuk menghitung biaya per unit adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi total unit yang diproduksi. Tujuan biaya per unit. Yang pertama, untuk mengetahui efisiensi proses produksi. Yang kedua, mengambil tindakan strategis yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk memutuskan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap produk. Yang terakhir, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional diterapkan dalam produksi massal dengan produk standar homogen dan dilakukan setelah produk selesai dibuat. Hanya biaya berproduksi atau BBL, BTKL, BOP yang dibebankan ke produk, sedangkan biaya lain seperti beban pemasaran, beban distribusi, beban layanan yang berkaitan dengan produk tidak dibebankan ke harga pokok produk. Nah, selanjutnya keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama yaitu penggunaan jam kerja langsung satu-satunya untuk dasar alokasi biaya per head pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi atau tidak termasuk desain dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktiva atau ABC. Aktiva adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau satu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkonsumsi sumber daya. Dalam ABC, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOP disebut pergerakan atau pemicu atau driver. Pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda dengan menggunakan sumber daya tersebut. Pemicu aktivitas atau activity driver adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk. Keunggulan dan kelemahan aktivitas based costing. Keunggulan yang pertama, memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional hingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang ketiga, memberikan informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kelemahan aktivitas based costing yang pertama, tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC terhadap penyebab manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang keempat, mengurangi biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, klasifikasi ke aktivitas. Keempat, kalkulasi tarif per pel. Yang kelima, pembebanan biaya ke produk. Pada ABC, pembebanan BOP ke produk sama halnya dengan tradisional melalui dua tahap. Yang pertama, BOP dibebankan ke aktivitas dengan cara penerusan langsung dan penggerakan sumber daya. Yang kedua, BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dan aktivitas aktual, tarif yang dicari dengan menggunakan penggerak volume dan non-volume. Di sini ada contoh sederhana.
Sistem biaya tradisional. Perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Pemicu biaya yang digunakan biaya berdasarkan atas unit saja yang diukur dalam jam kerja langsung dan mesin atau biaya bahan. Sistem ABC, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemicu biaya atau cost driver untuk menentukan beberapa besarnya konsumsi overhead dari setiap produk. Sistem ABC dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi seperti perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba. Perbandingan ABC dan kalkulasi tradisional. Yang pertama ada tradisional. Yang pertama, penggunaan penggerak biaya hanya berdasarkan volume. Yang kedua, hanya satu kospol, satu tahap perhitungan. Yang kedua, ABC. Penggunaan penggerak biaya hanya berdasarkan volume dan non-volume. Yang kedua, beberapa kospol, duanya tahap perhitungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi just in time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan untuk proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. 7 kunci utama pelaksanaan just in time dalam industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan dan ketidakpastian. Yang keempat, menyempurnakan kualitas produk. Yang kelima, memperbaiki aliran produk. Yang keenam, menyempurnakan kualitas produk, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada backflow costing. Backflow costing adalah sebuah metode akuntansi biaya yang unik, terutama digunakan dalam sistem produksi yang sangat otomatis dan berulang. Metode ini menunda pengakuan biaya produksi hingga titik akhir proses produksi, atau bahkan sampai produk terjual. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Nah, selanjutnya ada perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Nah, sistem just in time pertama itu inventaris minimal hampir nol. Yang kedua, berdasarkan permintaan atau pelanggan. Yang ketiga, eliminasi pemborosan. Yang keempat, kualitas tinggi, inspeksi di setiap tahap. Yang kelima, hubungan erat dengan pemasok. Sedangkan sistem tradisional, yang pertama, inventaris besar sebagai cadangan. Yang kedua, berdasarkan prediksi. Yang ketiga, efisiensi berdasarkan skala besar. Yang keempat, kualitas sering diperiksa di akhir. Dan yang terakhir itu pemasok dipilih berdasarkan harga. Karakteristik backflow costing. Yang pertama, akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua, tidak ada catatan yang detail. Ketiga, tentang unit barang dalam proses tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi langsung terjual. Keempat, bahan baku sampai di perusahaan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kelima, tidak ada persediaan produk jadi. Hubungan just in time dengan loss costing. Just in time dan loss costing memiliki hubungan yang erat, yaitu perusahaan yang menggunakan sistem manajemen inventaris JIT ini umumnya melakukan perhitungan biaya loss costing di akhir periode akuntansi. Just in time adalah metode manajemen proses produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan kuantitas. JIT juga bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan inventaris di gudang. Dalam sistem just in time ini, perhitungan biaya loss costing dilakukan untuk menghindari pelaporan biaya yang mahal dan rumit saat terjadi. Sebagai gantinya, semua biaya dihitung dalam satu entry setelah periode produksi selesai. Dan yang terakhir yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut, dihitung dan dicatat di akhir periode. Dengan rumus, harga pokok penjualan
yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Selanjutnya kita masuk ke materi standar costing, target costing, dan kaizen costing. Nah, yang pertama itu standar costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Nah, biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Lanjut yaitu kegunaan standar costing. Nah, kegunaannya itu sebagai alat pengendalian biaya. Yang kedua itu memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Nah, yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam satu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan standar costing dengan anggaran. Nah, standar costing dan anggaran adalah dua konsep dalam akuntansi manajemen yang saling terkait erat. Keduanya berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja suatu perusahaan. Nah, biaya standar merupakan dasar dalam penyusunan anggaran di mana standar menyatakan yang seharusnya ketika pelaksanaan tertentu tercapai, sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kerja tertentu. Nah, jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biaya disusun berdasarkan biaya perkiraan atau berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Terdapat 4 jenis standar costing. Yang pertama yaitu standar teoris. Nah, ini adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum, biasanya tidak mungkin dicapai namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Yang kedua, ada rata-rata biaya waktu yang lalu. Nah, ini ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung langgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Nah, yang ketiga ada standar normal. Standar ini didasarkan atas taksiran biaya di mana yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, yang terakhir yaitu standar aktual yang diharapkan. Nah, standar ini yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya itu proses penentuan standar costing. Yang pertama, analisis produk. Kedua, penetapan kuantitas standar. Yang ketiga, penetapan harga standar. Yang keempat, perhitungan biaya standar. Konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Konsep kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan kesinambungan dan jadi pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dianjurkan dengan pengurangan biaya pada kaizen costing pada tahap proses produksi. Perbedaan standar costing, target costing, dan cash costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk dan digunakan dalam sistem produk yang stabil rutin untuk menjaga efisiensi dan pengendalian biaya. Target costing adalah biaya target. Target costing adalah biaya target. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayarkan oleh konsumen dan digunakan pada tahap desain dari pengembangan produk baru. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memanfaatkan adanya perbaikan berkesinambungan yang digunakan pada produk atau proses yang sedang berjalan untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.